Kita masuk ke bab 2. Kenapa dijadikan bab 2 walaupun udah mau ditutup? Karena supaya gantung tadi. Jangan dipraktekin dulu kalau nggak ada ilmunya. Masuk bab 2. Amma ba'du. Kan tadi udah Antum jelasin di awal. Sombongnya ulama wajib didasari dengan ilmu. Kalau antum jadi ulama, kalau antum jadi wajib sombong, tapi harus dimakrifati, diilmui, paham? Paham? Karena itu sultan. Iblis itu sultan. Hikmah dari diciptakan iblis sudah paham? Pahami, ilmui. Gini, berdasarkan sunnah, ada seseorang yang merasa dirinya paling miskin dan paling tidak bahagia di dunia. Padahal dia juga memiliki sesuatu. Maka orang itu adalah contoh yang tidak dapat bersyukur. Tadi udah jelasin. Kita tentu setuju kerendahan hati yang disebut tawadu adalah sikap baik. Karena orang tawadu biasanya menghiasi karakter mereka dengan kesopanan, adab yang tinggi, rendah hati. Tawadu sendiri adalah peniadaan kesombongan. Namun dua hal yang berlawanan terkadang bisa sangat dekat dengan titik di mana keduanya sulit dipisahkan. Karena itu lawannya kadangkala bisa berdekatan. Apakah dia sombong, apakah dia tawadu? Tipis sekali perbedaannya, paham ya? Nah, tuh. Terkadang perilaku yang kita sangka sebagai kerendahan hati justru sebenarnya kesombongan yang tidak ia sadari. Itu kebanyakan sekarang. Istilahnya terlihat tawadu tapi sombong. Kita sepakat rendah hati tawadu adalah sikap yang baik. Sepakat. Orang tawadu lazimnya menghiasi pribadinya dengan kesantunan yang bersahaja. Tapi hati-hati. Tawadu sendiri adalah negasi dari sombong. Ingat. Dong sampaikan, dong ulang. Tawadu sendiri adalah negasi dari kesombongan. Namun dua kutub yang berseberangan itu pada satu titik bisa menjadi sangat dekat hingga menjadi samar. Apakah itu tawadu? Apakah itu sombong? Sampai ya? Nah, untuk membedakannya kadang kita memerlukan seorang guru. Itu taklim gunanya. Kadang suatu perilaku yang kita sangka adalah kerendahan hati boleh jadi sebetulnya itu kesombongan yang tak disadari. Memang beda tipis. Antara tawadu dan sombong ada nasihat masyhur dari ulama namanya Sayyidina Ali. Sampai dinukil oleh Imam Syafi'i. Ini Sayyidina Ali yang ngomong, bukan Nabi. Ngomongnya gini, la tatasyabahu man la yaraka ila mashuman. Dong ulang, la tatasyabahu man la yaraka ila mashuman. Itu kata Sayyidina Ali, artinya jangan berteman dengan orang yang hanya siap melihat kamu dalam keadaan tidak salah. Jangan temenin. Jadi kamu berteman harus yang nggak boleh punya salah. Masuk akal nggak? Baru ngerti. Nih gini, itu namanya pecundang antum. Tahu pecundang? Takut kalah. Bener nggak? Gini, kenapa bisa dianggap pecundang? Karena orang yang tidak siap melihat kesalahan orang lain berarti dia sombong. Kalau antum tidak bisa melihat kesalahan orang lain berarti sombong. Ada ulama nggak mau nerima orang yang pemabuk, sombong tuh ulama. Antum dijadikan ulama untuk memberesin yang pemabuk, paham ya? Nah itu keren tuh. Berani nggak antum misalnya berdakwah di mana? Di pub, di karaoke, begitu ulama. Betul kan? Kalau nggak begitu sombong antum. Jadi kalau dia hanya berdakwah di masjid, cetek itu bro, udah baik. Nah, sadar atau tidak, ia sama saja menyangkal fitrah. Itu ilmunya. Gini,
Manusia yang tak mungkin terjaga dari dosa. Fitrah manusia itu tidak terjaga dari dosa. Benar kan? Nggak ada yang maksum. Ini kan nasihat, kata Sayyidina Ali. Beliau menjelaskan dari cerita tentang seorang anak. Ya, anak kiai, alim lagi. Ia berguru kepada orang-orang berilmu semuanya. Tapi ia menolak saat meminta mengajari karena takut salah. Udah dosa itu. Nabi Yunus saja diembat. Benar nggak? Saya nggak mau mengajar karena takut salah. Udah salah itu. Itu namanya sombong. Nah, itu dia. Kalau antum ngajarin orang takut salah, itu namanya sombong. Duduk nggak? Antum ini nggak ulama, nggak apal hadis, nggak apal Quran, tapi males nasihati, antum udah sombong tuh. Benar itu. Takut salah, sombong itu. Takut ataupun tidak, kamu akan tetap salah. Itu nasihatnya. Setinggi-tinggi ulama, setinggi uas, tetap akan bisa salah nggak? Namanya juga manusia. Itu analoginya. Jadi orang yang takut salah dalam melakukan sesuatu, sejatinya kesombongan sejati. Ayo. Putar nih ampun. Pandai bener berdalil. Enggak, ini ada dasarnya. Ketidakmauan mengajar sebab takut berbuat salah adalah ilusi tawadu. Tawadunya jadi ilusi. Rendah hatinya hanya ilusi. Fata morgana. Jadi demikian halnya. Misalnya, kita tidak mau memimpin orang karena takut salah. Kita tidak mau memberi nasihat takut salah, takut tersinggung. Itu adalah angkuh. Itu yang sombong. Bukan sombong karena mobil mewah, bukan sombong karena punya istri cakep-cakep, bukan. Bukan karena sombong kita pakai baju yang mentereng, bukan, itu bukan sombong itu. Sebab baik kita takut maupun tidak, kita tetap berbuat salah. Benar nggak? Ayo, benar nggak? Memangnya antum nabi? Enggak. Manusia tak lepas dari potensi kaleru. Nah, enak kan ngajinya? Itu kan fitrah hamba kan begitu, fitrah kita begitu. Makanya dosa banget kalau merasa dirinya benar. Karena fitrah kita adalah salah. Nah, ini dia nih. Manusia tak lepas dari potensi kaleru. Itulah fitrah hamba melalui paradigma sifat asal. Paradigma sifat kita asal pelajari. Sifat asal kita najisu. Tahu najis? Kamu diciptakan dari nafsu. Kedua ibu bapak. Air mani. Mau bener semuanya. Gimana nih? Tapi jadi baik setelah ada ruh. Duduk nggak nih? Merinding kita dulu kalau tahu. Maka nggak boleh sombong. Jadi maklumi kesalahan orang. Itu nasihat dong. Termasuk kesalahan diri sendiri. Maklumi aja. Akui bahwa saya ini memang salah. Keren itu. Karena manusia mustahil tak pernah berbuat salah dan lupa. Benar kan dalilnya tuh? Iya. Disinilah kita jadi paham bahayanya kebodohan. Bukan bahayanya ego. Kalau nggak paham karakter diri, karakter manusia, diciptakan sifat salah dan lupa, antum bodoh itu. Kebodohan semacam itulah yang dialami kaum Khawarij. Tadi udah diceritakan. Khusyuk sholatnya, tapi bodoh. Mereka hafal Quran, penuh kerendahan hati, tapi ongok. Tidak siap melihat sifat manusiawinya. Tak siap melihat sisi manusiawinya. Karena Sayyidina Utsman, sahabat Nabi, mengangkat pejabat dari kerabat di demo KKN. Itu sahabat loh. Di demo langsung dibunuh. Baca sejarah. Begitu juga Sayyidina Ali disalahkan padahal sahabat.
karena tidak becus memimpin. Muawiyah disalahkan, Amir bin As disalahkan, semua disalahkan para sahabat, tabi'un. Bagi kelompok Khawarij semua salah. Yang sombong disalahkan karena sombong. Yang khusyuk disalahkan karena tak punya gerakan. Kan serba salah. Semua salah. Makanya Nabi berkata, Al-Khawariju syarul khalqi. Tahu artinya? Khawarij itu seburuk-buruk makhluk. Ada banyak. Ketika seorang takut melakukan suatu kesalahan, menolak adanya kekeliruan, artinya mendamba kesempurnaan antum. Memaksakan keidealan manusia. Nggak bisa. Memaksa ideal, sempurna, nggak bisa. Selera begitu namanya angkuh. Itu sombong. Karenanya makna sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Pas. Dalam bahasa Arab, at-taqabur alal mutakabiri sodakotun. Artinya, bersikap sombong terhadap orang yang sombong adalah sedekah. Itu bukan hadis ya. Itu ucapan Sayyidina Ali yang dinukil oleh Imam Mazhab Syafi'i. Paham bro? Tolong kasih tahu yang lainnya karena ada yang menghadiskan. Ungkapan ini populer di kalangan masyarakat, namun perlu diperhatikan makrifati bahwa maknanya tidak selalu sesuai dengan ajaran Islam. Apa sebab? Karena Islam melarang kesombongan. Jadi perkataan bersikap sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Dalam keterangan yang lain juga ada at-takaburu alal mutakabiri hasanatun. Itu yang benar. Robah, jangan sedekah, hasanatun. Bersikap sombong kepada orang yang sombong adalah perbuatan baik. Itu bagus. Benar. Sekali lagi Andung ingatkan. Pernyataan tersebut bukan hadis, melainkan hanya perkataan manusia yang tersebar di masyarakat dunia mbah Google medsos. Ini dijelaskan oleh Al-Juljani Ajluni dalam kitabnya Kasyiful Kafa yang menukil keterangan dari Al-Qari. Al-Qari mengatakan begini, walakinal manamu apikun litafsiratin aidatin minal ulamai. Hanya saja maknanya sesuai dengan keterangan beberapa ulama. Gitu bro. Juga beberapa ulama menulis Bariqoh Mahmudiyah menyatakan bersikap sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah, karena jika kita bersikap tawadu di hadapan orang sombong menyebabkan kamu menjadi sesat, jidal. Namun jika kita bersikap sombong maka dia akan sadar. Ini sesuai nasihat Imam Syafi'i, kun makharuan amamal mutakbarinina marataini. Bersikaplah sombong kepada orang sombong sebanyak 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Saya ini berilmu. Saya lebih berilmu. Tahu, saya pun lebih berilmu. Itu boleh. Duduk. Lebih kan? Sombongi. Tapi hati-hati kalau nggak ada ilmunya. Harus jujur. Memang dia berilmu. Sampai kan? Saya mobilnya 4, saya 20. Saya 20 loh, antum 4. Memang benar mobilnya 20. Gitu. Gitu ya. Begitu juga Imam Az-Zuhri menyatakan, innal gurura alal usakin dunya min awasiril islami kawiyati. Bersikap sombong kepada pencinta dunia merupakan bagian ikatan Islam yang kokoh. Itu Az-Zuhri. Imam Yahya bin Mu'ad ngomong pula, innal gurura alaman yakhauru alaika bitarawatihi huwa minat tawadu. Bersikap sombong kepada orang yang bersikap sombong kepadamu dengan hartanya adalah termasuk bentuk ketawaduan.
Antum sombong dengan harta, justru itu rendah hati. Keren tuh. Sementara ulama yang lain mengatakan terkadang bersikap sombong kepada orang yang sombong bukan untuk membanggakan diri, termasuk perbuatan terpuji, seperti bersikap sombong kepada orang-orang kaya atau orang-orang bodoh yang sombong. Ada orang bodoh sombong banyak. At-takaburu alal mutakabiri sodaka wa faruayatin hasanatun. Wafa riwayatin hasanatun. Bersikap sombong terhadap orang yang sombong adalah sedekah, atau sombong terhadap orang yang sombong adalah baik, hasanah. Sombong kepada orang yang sombong adalah baik, tapi antum nyombong itu karena jujur. Jujurnya gimana? Kalau hartanya sekian memang harta sekian. Kalau ilmunya kompeten memang ilmunya ada. Betul kan? Nah, kata-kata itu begitu populer, lama mendengarnya, banyak orang hafal, dan acap kali dipakai disampaikan di depan forum pengajian, tapi sering hanya seremonial. Nah, kata-kata ini kalau mau direnungkan agak aneh. Bukanlah kesombongan, bukan tercela, bukan haram, bukan berdosa besar, dan pelakunya tak akan masuk surga. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu daratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar atom kesombongan. Hati-hati makna ini. Bukankah itu juga berarti keburukan di atas dengan keburukan? Perbuatan dosa dihilangkan dengan cara berdosa? Benar kan? Maka hati-hati kalau nggak berilmu kamu mengucapkan sombong, kena ini nih kalau nggak ada ilmunya. Kemungkaran diberantas dengan kemungkaran. Bukankah itu menyurut perang? Ayo pertanyaannya. Sebaliknya, bukankah Allah mencintai orang yang rendah hati? Ayo. Suka memaafkan, suka berbuat baik, karena Allah menyatakan khudal ahfu wa masmur bil urfa wa arid anil jahilina. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan ma'ruf yang baik, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Lebih dari itu, bukankah Nabi yang kita cintai tidak pernah mengatasi kesombongan dengan kesombongan? Hati-hati kalau nggak ada ilmu sombong, melainkan membalasnya dengan kebaikan. Justru cara inilah menjadi daya tarik dengan pesona bangsa Arab terhadap beliau, sehingga berbondong-bondong rela menjadi pengikutnya yang setia. Jadi kalau antum tidak punya ilmu sombong, jangan melakukan ilmu sombong. Paham? Karena Allah berfirman di Quran Al-Fussilat 34:35. Iqra Iwan, baca dulu ya, kita tuntaskan ini. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfu' billati hiya ahsanu fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada bermusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Kalau ditafsiri ayat ini berat, ya. Jadi antum yang ada Ivan di sini, antum terangkan memakrifati ilmu sombong, tapi jangan dipraktekin dulu ya.
Jadi prakteknya berdasarkan ayat ini, makomatnya diukur dulu. Ya, jadi kalau ingin mempraktekkan sombong itu harus pada ahlinya, paham? Terutama di penyakit. Penyakit itu jangan ada toleransi. Langsung aja pakai ilmu sombong. Ya. Antum udah tahu ilmu sombong secara energi. Ya. Tahu nggak? Akan habis kalau dibakar. Berarti jangan pakai ilmu iblis. Kalau nggak tahu ilmunya. Ya. Aduh, gimana ngaji ini? Setidaknya ada pemahaman ini ya, pemahaman ilmu ya. Jadi tadi diukur sama Allah, pakai aja saran andong ya, Quran surat Fussilat 34-35. Ya. Paham, kecuali kompeten antum. Menasihati bini, akan nurut bini itu kalau antum kompeten soleh. Dinasihati bini, kamu nggak tunduk sama laki-laki, tapi suaminya ahli maksiat, tetap aja bangkang tuh bini, bener nggak? Ayo, ukur dulu. Karenanya Imam Syafi'i berkata begini, berdasarkan firman tadi. Kata Imam Syafi'i ya, perhatikan. Yukatibuni al-safi bi kulli qub fa akra'an akun la muziban iyajid safahatan fa adid hulman ka'udzada al-ihram tiban. Ini seperti syair ya. Artinya gini, seorang jahil mencaci maki aku begitu sengit, aku tak suka membalasnya. Imam Syafi'i nggak dibalas, dicaci maki. Dengan begitu dia makin tampak bodohnya. Harus tahan tuh, jangan mudah terangsang. Dengan begitu dia makin tampak bodohnya karena aku tidak membalasnya. Sedang aku makin jadi santun. Buat aja santun, baik aja. Bagai kayu gaharu yang terbakar, ia makin menebar wangi. Renungkan tuh, pakai aja itu. Ya. Seorang bijak juga mengatakan, Anda mengatakan gini aja ya. Ida azzajak adadat trabi falatabat anturu kaliloroi binasisi atrairiko au aksara bal abata anturu lilradi bitarikoti jayidan au afdala. Jika gangguan datang musikmu, janganlah kau cari-cari bagaimana membalasnya. Duduk. Nah, hati-hati, dendam itu nggak boleh. Ini bini mana dan cari titian parakunya, jangan dipakai ilmu itu. Nggak boleh di Islam. Jangan cari bagaimana membalasnya dengan cara yang sama atau lebih. Nggak boleh. Sial nanti kamu. Tetapi carilah cara bagaimana membalasnya dengan baik dan terbaik. Sanggup? Dijamin nggak sanggup antum. Tapi harus. Antum kasih ilmunya. Belajarnya dikicu. Bola balik dikicu. Iyo beko kalau deal sekian M untuk antum. Nah, beko baulang balik batanya. Tolong taruh lah. Bantu lah. Dan membantu ndak inyo. Allah. Sanggup? Sanggup ndak? Bare. Makanya jangan ngaji Johan doang. Ada orang mengatakan kata-kata tersebut adalah hadis Nabi. Yang disebutkan tadi itu bukan. Itu kata-kata Imam Syafi'i dinukil dari Sayyidina Ali. Al-Julni dalam kitabnya sampai membuat judul kitabnya, tahu silahkan cari sendiri. Kasful Kahfa wa Mujilul Ilbas. Dalam kitab itu berkata, hajihil ibaro laisat bihadis. Kata tadi bukan hadis. Tuh, ada yang menyebut hadis pula lagi.
Begitu juga Imam As-Subki membuat kitab yang berjudul Tabiqatus Syafi'iyatil Kubra. Mengatakannya begini, langsung kesimpulannya, lam ajid lahu isnad. Aku tak menemukan rangkaian sanad jalur transmisinya perkataan tadi. Berarti bukan hadis. Ibnu Utsaimin dalam fatwa Islamiyahnya mengatakan begini, wa amma al-hadati alladhi daqara al-asyid wa huwa haditi wati al-asyini an nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disebutkan si penanya tadi adalah bukan hadis Nabi yang sahih. Duduk. Antum lurusin ulama di luar, ada keren banget disebutkan hadis, sombong lawan dengan sombong adalah sodako, bukan hadis. Banyak keterangannya, maka baca kitab. Ya. Tetapi sejumlah orang berpendapat kata tadi ini ilmui. Meski bukan hadis sahih, namun dapat dimengerti maksudnya. Orang sombong harus disombongi kalau berilmu. Biar dia nggak sombong lagi, itu maksudnya. Ya, makanya boleh, tapi harus diilmui. Jadi kata-kata at-takabur lil mutakabir sodako dari Sayyidina Ali, kapasitas Sayyidina Ali boleh berkata. Imam Syafi'i boleh berkata, ada kapasitas ilmunya. Nah, sombong kepada orang sombong itu sedako. Kalau ada orang yang omongnya tinggi terus tinggi, sekali-kali boleh. Sekali-kali boleh. Antum boleh. Enggak berhenti-berhenti. Kalau indah den orang pantai bisa manggil itu waden. Waden. Ah, waden lah. Nah, tunjukkan prestasi antum. Itu yang dibolehkan. Itu kata Imam Syafi'i, takabur lil mutakabi marataini. Takaburlah engkau kepada orang yang sombong tuh 2 kali untuk bisa mengajari dia supaya dia tidak sombong. Tapi tak semua orang bisa begitu. Benar kan? Nah, begitu juga yang dimaksud dengan kalimat. Nih, aduh agak panjang. Tapi karena ini gantung ya, dong harus menyampaikannya. Tahkiru lahjatin kairun minna ibadati alfa amin. Paham ya? Berpikir sejenak lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Ini kadang-kala orang taklid dengan jadi jimat nih, sholat qiyamul lail. Qiyamul lail 2.000 dinar. Padahal Allah menyuruh berpikir sejenak aja itu akan lebih bagus, akan lebih afdol. Begini maksudnya. Ini juga perkataan tadi, takfiru lahzatin kairun minna ibadati alfa amin, yang artinya berpikir sejenak lebih baik daripada beribadah 100 tahun, bukan hadis. Paham ya? Bukan hadis. Nah, sebentar-bentar hadis. Kalau nanti ilmu hadis kacau nanti. Jadi taklid orang. Ini perlu diilmui, maksudnya gitu. Ini ucapan sahabat Nabi mengucapkannya ialah yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Tabiin yang dipersaudarakan oleh Nabi kepada Salman Al-Farisi. Kata dia, at-tafakur sahir min qiyamilah. Berpikirlah sejenak lebih baik daripada sholat tahajud semalam suntuk. Jadi kalau ada di antara kita sholat tahajud 1 malam, kemudian khatam Quran, setelah itu dia berhenti, dia anggap sudah cukup bekalnya menghadap kepada Allah, maka itu salah. Salah tuh. Dia harus berenung, berpikir sejenak bahwa tahajudku yang semalam ini tak dapat membayar sesaat di surga. Gini, orang yang tafakur berpikir sesaat, dia bisa lebih baik tafakur. Isti'amah at-tafakur sya'ah. Dia terus aja berpikir. Seumpama kita berpikir sesaat, min aini ataita ila aina ana dahibun aina ana limada kulikot. Saya ini datang dari mana? Itu berpikir sebentar. Renung. Saya ini datangnya dari mana? Dari gunung. Dari rahim ibu. Mau kemana?
Kalian lahat. Bener kan? Sedang di mana sekarang? Di dunia. Untuk apa diciptakan? Ibadah. Itu berpikir sejenak. Daripada 1000 tahun. Nggak akan berhasil. Tapi berpikir sejenak seperti tadi itu akan berhasil. Itu yang disebut mujahadah benar. Nah, ini perlu anu tunjuki. Itu sebabnya Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan otak. Supaya bisa berpikir. Beda dengan makhluk lain. Seumpama binatang diberi otak tapi nggak bisa berpikir, namanya insting. Beda kan? Nah, maka dari itu kita dalam menjalani hidup, bro, ya, di dunia ini disuruh berpikir sesaat aja sebelum bertindak. Nggak langsung perewel seperti kuncek tak, nggak bisa. Merenung sebentar. Sholat menjadi tidak sah kalau tidak ada tumanina. Tahu tumanina? Ruku subhanallah wa bihamdihi wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi kalau sujud. Nggak bisa langsung perewel, berpikir sejenak. Merenung, kenapa saya ruku? Jadi gunakan hati supaya ngomong dulu, baru ucapkan puja-puji. Sama ya? Tanpa itu bisa batal sholatnya, bro. Berpikir sejenak. Paham nggak? Kan yang diucapkan itu sunnah. Yang wajib tumanina. Arti tumanina, berpikir sejenak. Jadi bukan amalan yang besar, berpikir sejenak aja. Paham? Nih gini ilmunya. Coba berpikir sejenak sebelum bertindak. Beresin pikiran. Cara memberesin pikiran, torekot yang ngajarinnya abaha. Maka akan beres tuh pikiran antum. Kebanyakan manusia yang hidup di zaman modern ini serba cepat, serba sibuk, tak bisa berpikir karena sibuk medsos, sibuk dengan scroll, akibat tak ada kesempatan berpikir sesaat. Sibuk dengan sinetron, sibuk dengan drama, sibuk dengan PB, sibuk dengan game online, sehingga tak sempat berpikir sesaat, apalagi sholat. Tumanina harus ada. Maka kita disuruh mendengar khutbah sesaat untuk bisa berpikir. Mendengar khutbah kadang karena sudah dicandui dengan kesibukan, akhirnya khutbah Jumat tadi yang sifatnya hanya sesaat, banyak orang zaman sekarang malah buka gadget. Hati-hati, buka HP. Padahal Jumat bisa batal dengan buka HP. Jadi pas ada khutbah kita harus berpikir, merenung, mendengar. Bagian dari wajib pengganti 2 rakaat sholat Jumat karena sholat siang zuhur 4 rakaat. Paham? Ya, dasar pikirnya begitu. Karena nggak berilmu antum maka sepele bener 4 khutbah baru datang lagi. Jadi khutbah Jumat yang wajib saja tak juga sempat berpikir, mendengarkan. Kadang-kala anehnya bin ajaib lalu batal antum. Tertidur batal lah. Secara tarekat tasawuf batal itu. Khutbah antum tidur batal. Itu sholat. Sholat tidur bisa nggak? Jatuh lah antum. Sholat perlu sadar tinggi. Kita juga harus tahu. Disuruh bangun malam itu qiyamul lail supaya jangan ngantuk. Syaratnya tidur dulu. Nggak bisa qiyamul lail kalau antum begadang. Tidur dulu. Menghilangkan ngantuk. Karena supaya qiyamul lailnya sadar. Duduk ya. Itu poin-poinnya. Nggak ngantuk lagi. Hilang kesadarannya kalau ngantuk supaya bisa untuk berpikir sejenak. Nah, karena Allah itu kasih kita 3 potensi. Kita diberi 3 potensi, yaitu 1 mendengar, 2 melihat, 3 fuad dan hati. Berserta pikiran, nyambungnya tuh fuad, hati, pikiran nyambung untuk bisa berpikir. Maka manusia di akhir zaman ini kata Allah melalui firman-Nya di Al-A'raf 179 supaya kita bisa fokus khusyuk baca Iqra Iwan Al-A'raf 179. Ini maaf kalau nggak dituntasin ini gantung nanti nggak tuntas nih kajian ini.
Nah, ini penting. Al-Araf dulu buat. 179 berarti dipraktekin. Ada materinya, ada 7. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins walahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Enak gak dipikir gitu, kalau nggak berpikir, kalau nggak sejenak, kalau nggak sadar. Jadi kalau antum sholat Jumat, ada dakwah, antum tidur, masih keren hewan. Halo, batal nggak? Punya telinga tak mendengar, banyak. Punya mata tak melihat, banyak. Punya hati tak merenung, punya akal tak berpikir, zaman sekarang. Kenapa? Karena disibukkan. Karena kata-kata alham pada surat tadi, ya, Al-Araf 179, alham semacam binatang, lebih hina daripada binatang. Gak sadis tuh. Coba curailah Quran itu. Kalau kayak gini beres. Dunia ada tua bro. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berpikir sesaat deh. Cobalah berpikir sesaat, bukan amalan tinggikan. Banyak ibadah tapi nggak ada tumaknina menghadap Allah. Ya. Tidak ada tafakur sejenak. Kalau sholat letaknya tumaknina, bisa diartikan berpikir sejenak supaya bisa merenung. Paham dari di sini? Kalau nggak ada itu, batal sholatnya. Maka sholat nggak bisa terburu-buru. Paham kan? Nah, kalau ada pertanyaan, bagaimana cara mengatasi orang sombong? Bersedekah sombong kepada orang yang sombong. Kita sudah bisa menjawab. Kalau nggak ada ilmu, jangan dipraktekin. Pakai aja praktek Quran. Itu jawabannya, karena kita diawali jawaban dengan tumanina. Berpikir sejenak. Nah, itu dia kaitannya. Coba berpikir sejenak. Jangan langsung praktek taklid. Jadi kalau ada tetangga antum sombong karena motor baru, antum tunjukkan pula mobil baru. Nah, kan gitu. Biar dia tahu. Karena punya prinsip, di atas langit masih ada langit yang tinggi. Nah, hati-hati nih. Makna di langit, ada langit, itu yang berpikir itu perintah menunjukkan, tunjukkan prestasi antum. Bukan menunjukkan harta. Tunjukkan prestasi antum. Tahu prestasi kesolehan antum. Itu kata Imam Syafi'i. Tafakur engkau kepada yang sombong 2 kali. Tunjukkan prestasi kamu sampai 2 kali. Guna mengajar supaya dia tak sombong. Jadi susahnya tak semua orang bisa berbuat begitu. Kebanyakan orang zaman sekarang kalau ada orang yang sombong dia langsung down. Tapi ada orang yang jadi gila, dia tengok dulu dia. Apakah dia ini orang kurang kaji atau gimana? Kebanyakan orang yang sombong sekarang kurang ngaji. Sebab berbicara kepada orang yang harus sesuai dengan daya tangkap akal pikirannya itu bukan hadis Nabi,
Ya itu susah juga nih. Sombong kepada orang yang sombong itu sodakoh bukan hadis Nabi. Salah satu dari ucapan ulama di antara ucapan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Jadi kalau ada tetangga antum sombong, tunjukkan prestasi antum. Gitu aja. Saya mulia, saya soleh. Prestasi saya ibadah. Itu yang hebatnya. Jadi antum sebagai pentaklim, sebagai pengruqyah terpaksa pentaklimi seperti begini. Tolong pahami, karena mencintai ulama itu baik, perlu adab, tapi mengatur ulama itu dosa. Bukan minta dihargai. Itulah sejatinya sombong. Ini harus dicatat, Imam Malik sangat marah saat diundang oleh Raja Harun al-Rasyid. Walaupun yang diundang itu raja, sekarang presiden. Zaman itu Raja Harun al-Rasyid, beliau meminta Imam Malik baca kitab Muwatta di istana untuk anak-anaknya. Meski saat itu raja ingin mengajari anak-anaknya kan baik. Namun Imam Malik marah. Karena hakikatnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi kalau ada ulama mendatangi pejabat mencikui, kalau saudara yang duduk ini tetap kita sikat. Paham? Ini larangan. Padahal seorang presiden mau ngajarin anaknya. Takut. Imam Malik marah kalau bahasa Jawanya ilmunya disowani ulama itu. Benar kan? Kenapa? Sumur tahu kan sumur? Perlu timba. Ngulang ya. Sumur tahu sumur? Perlu timba. Kalau enggak dapat air. Tidak paham tuh. Sumur yang datangi timba atau timba yang turun datangi sumur? Jawab. Analogi. Jangan dibalik, aneh. Beradik kakak yang lahir. Kakak dulu ada adik dulu. Kakak dulu, jangan dibalik. Sumur datang ke timba mana bisa? Wah, memang sunatullahnya gitu kan. Beradik kakak juga begitu. Bapak anak begitu. Suami istri begitu. Kenapa? Yang dulu lahir, hakikatnya jam terbangnya. Jam terbang, pilot yang dibutuhkan apa? Bukan pinter, jam terbang. Maka hargai orang lebih dulu, orang yang tua. Hargai ulama dulu, benar kan? Bukan sumur mendatangi timba, di mana-mana juga timba itu ke sumur, apa sumur ke timba? Mikir bro, nggak enak nyebut mikir ya. Ya gitu. Ini kecelakaan namanya. Nggak mungkin sumur datang ke timba, kecelakaan tuh. Namanya bahasanya hilang barokah. Hilang barokah. Sebelum timba berbuat kebaikan, nyawa sumur lebih dulu berbuat kebaikan. Pasti. Udah capek, bertahun-tahun lagi. Paham? Memang adabnya begitu, sunatullahnya begitu, dalam kajian hikmah begitu, disebut berkah hikmah. Sehingga andung yang fakir ini bisa berpikir, saya melakukan kebaikan itu sebelum timba dibuat. Benar? Bahkan belum lahir timba. Takdirnya memang sudah begitu. Nah, di sini yang perlu dibarokahi. Saya ngajar, saya dakwah di mana-mana walaupun gak ada bidangnya, itu takdirnya. Memang langsung dari Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kaji ini bukan karena sombong, diilmui. Mudah-mudahan ada pemahaman menghadapi karakter posisi orang sekarang. Antum hanya mentransfer, menerangi, meruptis supaya antum tidak mudah dibohongi oleh orang yang kelihatannya baik. Sampai berpikir sesaat ya, pahami makrifatnya, tanyakan kepada ahlinya. Bukan ahlinya datang ke yang menanya. Nggak kacik begitu bro. Wallahu a'lam bishawab.
Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة